Apalagi sudah tambah amunisi dengan buku ini. Oh, oke ya. Ini luar biasa. Jadi waktu Pak Gede minta saya untuk memberikan komentar satu paragraf terkait dengan buku ini, saya juga mendapatkan beberapa sudah dalam bentuk summary eksekutif saya kira. Jadi sudah lebih banyak dibandingkan tadi Prof. Wiwi. Saya berpendapat buku ini luar biasa, tajam, intuitif, dan penuh dengan nalar. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal, bahwa ini tidak lama lagi, dan rupanya Bang Rizal ini sudah berkawan dengan Pak JK kembali. Dulu Pak JK ini kan juga termasuk yang berpendapat bahwa bukan tidak lama lagi, tapi hancur negeri ini kalau dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya cuma tidak tahu advice apa yang diberikan oleh Pak JK kepada oleh Pak Bang Rizal kepada Pak JK sehingga Pak JK tiba-tiba mau jadi wapres. Tapi di masyarakat Sulsel ada anggapan yang menyatakan bahwa untung Pak JK jadi wapres, kalau tidak betul-betul hancur. Jadi saya kira Pak Gede setelah membaca summary eksekutif itu, saya malah melihatnya bukan hanya keserakahan, tetapi akal bulus juga sangat banyak di dalamnya. Jadi keserakahan dan kesuburan akal bulus di tengah pandemi ini. Karena itulah ada yang merasa berada di zona aman kalau pemerintahan yang seperti ini tetap bertahan, karena itu perlu didukung untuk 3 periode supaya bebas menjual PCR dengan harga yang lebih mahal lagi. Bayangkan dengan harga 3 juta turun menjadi 275.000 setelah mengumpulkan sebanyak 23 triliun baru turun 275.000. Itu luar biasa kejahatan ini, sangat zolim ya. Jadi buku ini dan diatur dengan berbagai cara supaya pelaksana daripada program pandemi ini itu bebas dari hukum. Ya, meskipun kita memberi apresiasi kepada MK karena semua dia batalkan sekarang yang seperti itu. Termasuk sekarang ini MK menyatakan bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional meskipun masih diberi kesempatan 2 tahun. Ini juga agak susah untuk kita pahami. Ini akal bulus apa lagi ini? Akal bulus. Nah, saya nggak tahu Bang Rocky tidak hadir hari ini apa kalah dengan akal bulus. Akal sehat. Mestinya kita ingin mendengar kupasannya tentang buku ini. Nah, itu juga yang menjadi alasan. Jadi betul apa kata Mas Heru tadi, bahwa ini pandemi kalau di Indonesia ini jadi korban. Kalau di negara lain kan iya, menelan korban. Kalau di sini dia yang jadi korban. Jadi iblis dan setan di sini bersatu, betul, luar biasa ini. Jadi dia yang menjadi korban di sini. Jadi apa-apa menjadi alasan pembenaran. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi turun ya alasannya karena pandemi. Kita nambah utang juga alasan karena pandemi. Mau menambah periode masa jabatan juga ya alasannya pandemi. Ini kan sudah mulai di DPRD. Kalau enggak tambah 3 periode ya kasihlah perpanjangan 3 tahun dengan alasan pandemi. Kalau 3 periode mungkin agak malu-malu, tapi kalau dengan 3 tahun ya ini menguntungkan juga bagi DPR, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Karena apa? Semua tiba-tiba bertambah tanpa harus lewat pemilu. Yang sengsara cuma rakyat. Itu. Nah, yang lain, saya kemarin di Udayana saya bicara, ini kami ini agak hati-hati, apalagi kami ini kan orang Islam. Orang Islam itu bisa terhambat masuk surga kalau terhalang oleh utang, saya bilang.
Nah kita ini bisa secara kolektif susah masuk surga ini karena kita banyak utang. Dan akan terus tambah utang. Dan utang kita itu akan lebih besar tambahannya daripada kemampuan kita untuk membayar bunga utang. Ini luar biasa. Oh, teman-teman saya di sana, guru-guru besar itu mengatakan, bukan hanya orang Islam, Pak Tamsir, kami juga di kalangan Hindu itu tidak bisa masuk surga kalau banyak utang. Jadi kita itu harus diselesaikan juga utang dulu. Kalau begitu sama-sama kita ini, supaya kita tidak terhambat untuk masuk surga, ya ini gimana menyelesaikan ini? Kalau utang ini tidak bisa selesaikan, yang mengakibatkan terjadinya utang yang itu yang selesaikan. Iya itu. Nah sekarang ini udah ada DPD sekarang ini dengan Bang Repli ini luar biasa, sudah jalin kerjasama yang cukup luar biasa. Tadi malam juga saya mestinya ikut bergabung untuk geruduk beliau ini kan, tapi saya sambil menunggu driver datang, saya tertidur di perpustakaan dan rupanya dia nggak mau bangunin saya. Jam 11 bangun, udah langsung itu nonton dua anggota DPD yang datang ke rumah beliau itu untuk memperjuangkan presidensial threshold 0%. Bahkan sekarang ini kita lebih maju lagi, bukan lagi pada presidensial threshold saja, tapi nanti kalau itu selesai atau kalaupun tidak selesai kita akan maju dengan amandemen. Amandemennya apa? Kalau dalam pasal 6A ini ayat 2 hanya mengatakan pasangan capres dan cawapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, kita ingin berhenti di situ dan ditambahkan atau calon perseorangan yang didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai peserta pemilu non parpol. Jadi ada dua, ada peserta pemilu parpol, ada non parpol. Saya sudah bicara dengan Pak Lanyala, harus dihindari kesan bahwa seolah-olah ini hanya untuk mendukung orang DPD. Saya bilang kita punya yang hebat-hebat juga di luar, itu harus bersama-sama memperjuangkan ini. Dan dia juga harus punya peluang dan berkesempatan besar untuk itu. Lanyala bilang, saya tahu karena Anda berteman dengan Pak Gatot dan Pak Rizal Ramli, itu yang Anda maksud kan? Ya, termasuk itu, termasuk Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Karena itu Pak Mahfud juga nanti kita mau ajak. Karena sudah dua anggota mantan ketua MK ini yang mendukung kita, Pak Jimli Asidiki dengan Pak Hamdan Sulfa. Pak Hamdan itu akan menjadi konsultan juga. Koordinatornya Pak Repli Harun, harus di atas kalau Pak Repli. Iya. Nah, kita goda juga ini. Saya sudah goda Pak Mahfud. Dua mantan ketua MK. Ketiga Abang. Saya undang untuk datang diskusi, dia bilang saya sesuaikan nanti dengan waktu. Insya Allah dia bilang. Dulu kita undang waktu Pak Gatot dengan Bang Rizal dan Pak Nyala di Serpong, tapi mendekati pertemuan dia menyampaikan kalau dia tidak bisa hadir, tapi minta dijadwalkan ulang. Karena beliau ini bagus juga, kayak sekarang ini dinasihati Pak Dudung ini. Memang Papua itu saudara kita, PKB tidak. Dia pemberontak, dia lawan kita. Saya nggak tahu apa Pak Dudung sadar sehingga dia akan meralat itu komentarnya, termasuk meralat komentarnya tentang tidak usah terlalu serius belajar agama. Jadi saya kira buku ini luar biasa, layak untuk kita baca dan terutama kepada para politisi yang mau menguji kemampuan intuisinya. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.